warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 kita berkunjung ke salah satu desa wisata Hanjeli Go internasional. Go Internasional yang berada di Kecamatan Waluran. Kalau kita lihat, wow, begitu banyak penghargaannya sebagai simbol bahwa penghargaan itu bukan hanya sebatas kertas, tetapi penghargaan langsung dari masyarakat dan perjuangan. Sosok sang pejuang ketahanan pangan. Jangan mengira bahwa ketahanan pangan itu harus berlangsung dengan begitu saja, tetapi harus ada orang pejuang yang mempertahankan kesadaran untuk pangan tersedia, bukan hanya sekedar nasi, tapi Hanjeli yang luar biasa dimanfaatkan dalam bentuk kehidupan. Kalau kita lihat komponen perbandingan nilai gizi beras dengan Hanjeli itu lebih bagus Hanjeli. Kenapa orang tidak ngeh terhadap Hanjeli? Kenapa? Karena ketidaktahuan. Hari ini saya akan berbincang dengan sang legend tentang Hanjeli. Bas, tahun berapa ini berdiri? Mulai kita angkat, kita kenalkan itu tahun 2010 dan alhamdulillah berarti sekarang 2026 berarti 16 tahun. Oh, alhamdulillah 16 tahun. Mulai merintis dari nol, dari mulai mengajak masyarakat lokal menanam, mengembangkan Hanjeli. Jadi konsep Hanjeli yang ada di desa wisata ini, pertama bagaimana kita bisa mengkonservasi pangan Hanjeli, Konservasi. ya agar tidak punah. Karena di Indonesia Hanjeli itu statusnya sudah hampir punah. Kedua, mendiversifikasi produk Hanjeli dengan keanekaragamannya. Bukan hanya menjadi bubur saja, hanya dibuat, tapi kita juga dibuat bolu, dibuat dodol, dibuat Semua makanan bisa? semua makanan bisa. Okay. Termasuk dibuat sabun juga, termasuk nanti ke depan ada rencana mau bikin sunscreen untuk wajah juga dan yang lainnya. Supaya glowing gitu. Ya, ini juga hasil riset dari semua kampus. Yang terakhir diolah menjadi lahan edukasi wisata. Dan ini pertama di Indonesia bahkan di dunia versi seperti ini. Kira-kira yang paling berdasar itu punya inisiatif untuk mengembangkan apa ini kan? Hanjeli itu apa intinya kira-kira? Dari tahun 2010 pas pulang dari Timur Tengah itu, saya mencoba melihat bahwa pas jadi pemandu wisata keliling Sukabumi hampir 47 kecamatan, kita melihat setiap daerah itu punya potensi masing-masing. Nah, dari setiap seperti misalkan contoh kayak Komodo dengan cai cuenya, Bangka Gadung dengan ikan pindangnya, Jampang dengan opaknya. Nah, dari situ mulai melihat bahwa ada potensi yang lokal yang sudah ditinggalkan tetapi mempunyai nilai gizi dan value yang cukup tinggi. Oh, jadi satu desa, satu tempat itu harus ada brandnya gitu ya? Betul. Oh, okay. Kira-kira yang sekarang banyak ini apa istilahnya sertifikat atau penghargaan dari mana aja yang paling jauh dari Indonesia atau dari luar negeri? Di level nasional kita pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai desa wisata terbaik. Terus termasuk orang satu-satunya di Indonesia, di Sukabumi yang dapat penghargaan Kalpataru, dapat achievement dari Metro TV, dari Swana Bumi Award. Terakhir kita dapat dari internasional itu dari Responsible Tourism Award, itu ada di Malaysia kongresnya. Cuman sekarang kan beda negara lagi, bisa di Filipina. Ini saya pas ikut kebetulan acaranya di Malaysia. Dan terakhir kita masuk finalis tingkat dunia di Inggris. Ada nggak Hanjeli
di negara lain. Hanjeli mah ada. Ada. Cuman konsep desa wisata yang mendiversifikasi pangan seperti ini jarang. Ada. Hanya ada di Ya, hanya Indonesia. di Indonesia itu dan adalah mana. di luar biasa. Oh. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tapi mudah-mudahan dunia khususnya Sukabumi bahwa ini adalah potensi yang harus dikembangkan. Jangan menutup mata gitu. Yang paling terpenting adalah bahwasannya Hanjeli ini dibangun dengan konsep peran serta kolaborasi dari PT Elik. PT Elik itu gabungan dari akademisi, bisnis, komunitas, government, sama media. Bagaimana Hanjeli sampai hari ini bisa dikenal? Karena kita tidak melupakan riset akademisi. Karena sampai hari ini jurnal-jurnal tentang Hanjeli itu lebih dari 50 jurnal. Termasuk yang melakukan skripsi, tesis, termasuk disertasi. Oh, jadi berarti bisa di sini ada penelitian. Udah banyak. Oh, Termasuk banyak, gitu. paling terjauh itu ada kemarin dosen S3 itu dari Trisakti, dia ngambil temanya tentang gastronomi Hanjeli. Itu tentang khusus baru di Indonesia yang meneliti tentang tesisnya, disertasinya tentang gastronomi Hanjeli. Kedua tentang kosmetik Hanjeli dari ITB. Yang ketiga dari IPB tentang sosok saya sendiri yang diangkat pemuda lokal yang menginspirasi. Terus terakhir dari Ocean City University dari Australia. Bisa nggak kira-kira Hanjeli jadi salah satu bentuk unsur untuk menjadi obat-obat? Dan ini bagian dari kalau lihat dari beberapa hasil riset atau jurnal, Hanjeli ini bagian dari food medicine. Oh. Jadi memang di 2000 tahun yang lalu di Cina ini Hanjeli itu secara kasta dia ada di urutan paling atas. Satu untuk hidangan untuk para raja itu Hanjeli itu ada Hidangan sultan. iya memang untuk sultan. Terus kedua food medicine dan dia memang cocok untuk melancar karya seni untuk masuk kita kemarin bikin Seratnya ada seratnya. Hmm? Seratnya termasuk serat. ada seratnya tinggi. Kenapa di Indonesia atau di dunia Hanjeli itu tidak dikembangkan menjadi salah satu potensi utama gitu untuk sebagai bahan makanan? Yang pertama dia masa tanamnya lama. Oh gitu. 6 bulan dan ini PR besar tentunya. Kedua di Indonesia mau tidak mau yang berkuasa hari ini adalah beras, padi dan itu memang kaitan tentang geopolitiknya juga. Nah bagaimana kan sebenarnya pangan-pangan lokal itu kan banyak selain Hanjeli ada sorghum, Jagung. ada jawawut, jagung itu kalau urutan itu padi, jagung, kedelai. Jadi dia ada di posisi kedua atau ketiga gitu. Nah singkong aja posisinya bukan kedua ketiga. Ya mungkin posisinya di ke-6 atau ke berapa. Secara gizi dengan karbohidrat dengan singkong sama nggak? Ini jauh lah maksudnya. Oh ini. Oh. Hanjeli itu makan sedikit cepat kenyang. Dan dia Hanjeli itu hampir sama. bahasa Sunda atau emang Bahasanya kalau dalam bahasa Sundanya namanya Hanjeli. kalau bahasa Kalau Indonesia? dalam bahasa Indonesia namanya jali-jali. Yo Kalau dalam jali-jali. bahasa Inggris namanya job steer. Nah, Dalam bahasa Cina? Cinanya namanya yizen. Bahasa Tanaman mana ini asli? sereli. Oh, ini masuk serelia ya? Serelia aja. Ini sebenarnya udah ada di dulu dan di semua negara. Di Jampang itu sudah ada lebih dari 15 tahun yang lalu. Dari mana kira-kira tuh? Ya kalau bicara bisnis ini supply demand-nya kan cukup tinggi demand-nya, cuman yang supply-nya sedikit karena tadi dia lama dia tanam Oh. Bias berapa bulan tanaman? 5-10 bulan. Sama, atau kan 3 bulan. Oh, 3 bulan kata. Tiga bulan. Sih 3 bulan. Tidak menjanjikan sebenarnya. Apa bisa nggak di Oh, berarti emang ayat- intensifikasi supaya sampai 3 bulan? Beberapa penelitian masih dari beberapa kampus Unpad, IPB itu ada mungkin dirangsang secara bisa polanya untuk jaringan nanti mungkin ke depan atau bisa polanya nanti dari modifikasi tanamannya atau dari segi ngasih pupuknya itu juga ada treatment yang berbeda. Padi itu 6 bulan sama. Betul. Nah sekarang bisa sampai 3 bulan. Ya, makanya kan ada bahasa namanya dulu kan itu kan supporting zaman 1970 Pak Soeharto nyuruh semua kampus meriset bagaimana padi bisa lebih cepat. Kan ada proses yang namanya rekayasa genetika.
Nah, rekayasa genetika ini ada plus minus. Plus minus itu berarti ada yang namanya di booster. Booster itu berarti harus ditambah. Kayak contoh seperti ayam negeri. Itu kalau kita dulu mah nggak ada yang 40 hari, nggak ada. Semua juga di atas 3 bulan bahkan 4 bulan. Tapi sekarang kok bisa? Kan itu ada booster. Nah resikonya ya dengan banyaknya booster seperti itu punya risiko tinggi. Seperti hewan-hewan Hewan mau makanan tumbuhan. Jadi kalau dia diprosesnya lebih cepat, sebetulnya mah secara alamiah kita tuh sudah sunatullah diatur gitu cara pertumbuhannya itu dengan itunya. Tapi hari ini ya dengan kan kita tuh ada pola bagaimana ini dengan teknologi, tapi kan tidak semua teknologi bisa memberikan efek yang baik dalam kayak rekayasa genetika. Kan ayam 40 hari terus jadi dengan bobot sampai 1 kilo apa ya? Itu sama Ada nilai negatifnya gitu sebenarnya. Iya kan enak memetak kenapa banyak penyakit kanker gitu ya. yang lain itu karena konsumsi kita yang tidak dominan itu banyak dengan yang kan bukan fast food aja, bukan junk food aja kan, pola dagingnya aja. Ayam kampung mah supaya enak kan tetap ya 5 bulan. Nggak ada ayam kampung kecuali ayam kampung yang di booster oke, yang minimal 3 bulan lah. Gitu. Inilah barangkali coba itu Pak diperlihatkan contoh itunya. Anjeli. Inilah itu ini Anjel ya. Inilah Anjeli. Ini adalah etem. Ini adalah etem yang dipakai untuk apa itu memetik ya? Ya. Ini Anjeli. Hai guys. Ini adalah Anjeli sebagai salah satu sumber. Ini nih bagus nih. Salah satu sumber makanan. Tapi kenapa? Kalau itu apa Pak? Ini mah gandum. Itu sorghum. Sorghum. Itu Jawa Barat. Kita pernah ikutan ini kan? Apa namanya? Ikut seminar, ikut pameran tingkat dunia nih kemarin sama dari produk India itu sekarang lagi bikin program hampir 300 ribu hektar gitu ya, atau berapa hektar. Dia nanamnya Jawa Wood. Nah ini jenis hanjelinya nih. Ada hanjel ketan. Nah ini ketan. Dia jenisnya teksturnya lebih mudah dikupas, dia lebih mudah. Dan ini yang bisa dikonsumsi. Oke, guys, ini adalah salah satu bentuk penghargaan. Ini dari Kalpataru. Ini dari mana lagi banyak ah? Ini dari Kementerian Pariwisata, ini dari Metro TV. Ini Sukami Award itu kita pernah dapat 5 kali berturut-turut. Luar biasa. Kuatrik berarti ya kuatrik. Alhamdulillah. Sama Ki Jadi, terus sama CNN hampir lebih dari 30 stasiun TV yang sudah datang ke Hanjeli. Sebagai bentuk apabila di antara Anda ada semuanya yang ingin berkunjung ke sini, gimana? Siap. Nanti bisa reservasi ada di Instagram kita namanya Desa Wisata Hanjeli. Nanti bisa ngisi atau DM ke kita, nanti kita arahkan. Karena di sini mah sistemnya bukan wisata yang dadakan, tapi harus ada sistem yang namanya reservasi, yaitu dengan konsep ada paket wisatanya. Oke. Alamatnya di mana alamatnya? Alamatnya di Kampung Waluran, Desa Waluran Mandiri, tepatnya di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Kalau Anda ingin komitmen dengan ketahanan pangan, datang ke Waluran ini. Bahasep menantimu. Oke. Thank you.